Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10 Madrasah Aliyah. Untuk tema hari ini tentang kebenaran penurunan Al-Quran. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menghayati kebenaran penurunan Al-Quran. Yang kedua, peserta didik dapat memahami penurunan dan penulisan Al-Quran secara bertahap. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis sejarah penurunan Al-Quran. Sebelum masuk ke materi, marilah kita buka pelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, pengertian turunnya Al-Quran. Nah, pengertian turunnya Al-Quran ini ada beberapa pendapat menurut para ulama. Antara lain yang pertama, menurut jumhur ulama, lafaz Al-Quran itu tertulis di Lauhil Mahfuz lalu dipindah dan diturunkan ke bumi. Yang kedua, menurut Hasbi As-Sitaqi, yang dinukil bukan lafaz yang termaktub, hanya disalin lalu diturunkan. Jadi hal ini sama dengan arti bahwa orang yang menghafal isi kitab Al-Quran, maka isi kitab tetap berada di dalam kitab yang disalin. Sementara hafalannya persis sama sebagaimana yang tertulis dalam kitab Al-Quran itu. Lanjut materi yang selanjutnya yaitu pengertian penulisan. Pengertian penulisan adalah proses penulisan Al-Quran dari wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW hingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan berupa mushaf atau kitab yang berjilid. Nah, periode turunnya Al-Quran itu terdiri dari 3 tahap, yakni yang pertama zaman Nabi Muhammad SAW, yang kedua zaman Khalifah Abu Bakar, yang ketiga zaman Khalifah Utsman bin Affan. Di zaman Nabi Muhammad SAW, hafalan sahabat lebih berperan daripada tulisan yang terpisah-pisah. Jika ada sahabat yang mendengar satu ayat, langsung dihafalkan dan ditulis dengan sarana seadanya, seperti di pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cadas, tulang belikat unta, dan lain sebagainya. Jumlah penghafal Al-Quran ini sangat banyak pada masa itu. Sedangkan pada zaman Khalifah Abu Bakar, banyak sahabat penghafal Al-Quran yang meninggal akibat perang, sehingga Khalifah Abu Bakar memerintahkan untuk mengumpulkan agar tidak hilang hafalan Al-Quran tersebut. Pada suatu hari, Umar bin Khattab mengusulkan untuk menulis ulang Al-Quran dan mengumpulkan catatan-catatan yang masih terpisah-pisah. Namun, Abu Bakar pada saat itu menolak karena takut berdosa. Hingga akhirnya, dengan izin Allah, Khalifah Abu Bakar setuju dengan pendapat Umar dan memerintahkan Zaid bin Thabit menulis ulang catatan Al-Quran yang terpisah-pisah menjadi satu mushaf. Lalu disimpan di rumah Abu Bakar sampai beliau wafat. Lalu di periode ketiga adalah di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Periode ini merupakan proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran menjadi satu mushaf yang bermula dari banyaknya kumpulan catatan yang berbeda-beda di antara para sahabat pada masa tersebut. Khalifah Utsman khawatir perbedaan tersebut akan menimbulkan fitnah, maka beliau memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf yang ada menjadi satu agar tidak terjadi perpecahan di kalangan umat. Kemudian Khalifah memerintahkan Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Said bin Ash, dan Abdurrahman bin Harith yang berasal dari berbagai golongan untuk menuliskan kembali Al-Quran menjadi satu mushaf yang dikenal dengan sebutan Mushaf Utsmani. Nah, itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Marilah kita akhiri dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillah,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.